الله 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب بالإخلاص خلص قلوبنا من الشرك والعشق حقا خالصا دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل الباطن ويا أهل النور. Bapak Ibu jemaah ratib maulid rahimakumullah, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Telah sama-sama kita baca zikir ratibul hadad, diteruskan dengan pembacaan maulid Syibtu Duror. Mudah-mudahan pahalanya kita khususkan, mudah-mudahan disampaikan kepada ahli kubur yang tersebut dalam tawasul, dan juga kepada ahli kubur keluarga besar kita yang telah mendahului. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan dengan takdir yang baik, yakni berkumpul bersama orang-orang yang baik di tempat yang baik dalam acara yang baik. Mudah-mudahan sisa umur ke depan berkah senangnya kita berkumpul di tempat yang baik dengan orang-orang yang baik dalam acara yang baik. Mudah-mudahan sisa umur kita ke depan dijadikan orang-orang yang selalu baik, dan juga akhir hayatnya, akhir hidupnya mudah-mudahan ditakdirkan akhir hayat yang baik, husnul khatimah, nanti dibangkitkan di alam mahsyar pun bersama orang-orang yang baik dan bersama manusia terbaik baginda yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harap-harapkan syafaatul uzma, syafaat agung beliau kelak. Mudah-mudahan berkah kita senang membaca maulid beliau, mudah-mudahan menjadi wasilah kita dikenali oleh beliau baginda yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitanya dikenal, mudah-mudahan kedua orang tua kita pun dikenali oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitanya selamat, mudah-mudahan amin. Kedua orang tua kita pun mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin yang kita bahas tentang bagaimana beberapa karomah Sahibul Ratibul Hadad, ratib yang tadi barusan kita baca. Beberapa karomah kemarin sudah dibahas bagaimana kedalaman ilmunya yang luar biasa. Usia kecil sudah hafiz Quran, hafal, tahu sanadnya, sudah alim dari kecil, sudah dididik dari kecil, luar biasa. Sekalipun punya kekurangan, yakni cacat secara fisik, matanya tidak bisa melihat, tapi itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah cacatkan matanya supaya matanya terhindar dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Karena Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia terbaik, menjadi zuriat Rasul yang paling dicintai oleh baginda yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu wali kutub ketiga di zamannya, yakni Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan kecipratan berkah, sekalipun yang dibaca adalah buah karya beliau, yakni Ratibul Hadad. Dan mudah-mudahan sekalipun seminggu sekali dibaca, utamanya harusnya setiap hari. Ini sebagai motivasi saja supaya di rumah rotibnya dibaca juga. Sempatnya kapan silakan, utamanya setelah maghrib atau setelah isya. Nanti kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang rutin membaca rotibku, aku yang akan menjadi penolongnya. Aku yang menjadi penolongnya. Nanti ada karomah yang luar biasa, bagaimana kisah nyata jamaahnya, santrinya, pengikutnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Matanya secara fisik buta, tapi Allah buka mata hatinya yang lebih tajam daripada mata zahirnya.
Sehingga wah karya yang ditinggalkannya luar biasa, alimnya luar biasa, makomnya luar biasa, dan di sisi Rasulullahnya luar biasa, dan karyanya sampai sekarang menjadi rujukan para ulama-ulama kita, para habaib, termasuk kitab Nashihud Diniyah yang dikaji di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Karangsengkuh. Bagaimana bisa matanya buta? Dulu tidak ada kitab yang apa bahasa yang nonjol itu, braille belum ada, sehingga santri terbaiknya Ahmad bin Zaid, Habib Ahmad bin Zaid penasaran, kemarin sudah dikisahkan bisanya seorang yang secara fisik buta tapi karyanya banyak, luar biasa, diakui oleh ulama-ulama ketika itu, bahkan ulama sampai sekarang, mungkin sampai akhir zaman. Akhirnya tidak sengaja melihat, ternyata memang seluruhnya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliaunya duduk menghadap kiblat seperti sedang zikir, tapi kitabnya berterbangan, bukunya berterbangan, penanya berterbangan, menuliskan apa yang ada di pikiran Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itulah salah satu karomah dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Matanya tidak melihat, tapi karyanya luar biasa banyaknya dan diakui oleh seluruh ulama, terutama para habaib, menjadi pegangan. Ilmunya luar biasa, nyundul ke langit, tapi tawaduknya luar biasa. Apa itu tawaduk? Rendah hati. Suatu ketika menjelang Lebaran Haji Idul Adha, ada seorang yang biasa ditugasi untuk bagian penyembelihan kurban. Karena menjelang Idul Adha, supaya goloknya atau kampaknya itu tajam, nyuruh anaknya, wahai anakku, tolong asah kampakku ini, kampak bapak ini, untuk diasah ke tukang besi. Kalau bahasa Arabnya haddad, asah ke haddad di pasar. Ini upahnya, kasih nanti. Anak kecil taunya haddad itu yang masyhur, yakni Imam Haddad. Dibawalah kampak tadi untuk diasah, persiapan untuk kurban. Datang. Karena masyhur, Imam Haddad masyhur di kalangan sepuh, kalangan muda, kalangan anak-anak sudah masyhur karena akhlaknya luar biasa. Yang terlintas di anak kecil tadi, oh Haddad itu, padahal bapaknya nyuruh Haddad tukang besi. Haddad itu artinya pandai besi. Sudah sampailah anak kecil di kediaman Imam Haddad. Ketika itu Imam Haddad lagi mengajar santri jamaahnya yang dari berbagai negara. Lagi ngajar, ditunggu sama anak tadi. Selesai ngajar, selesai, Imam Haddad dituntun sama jamaahnya. Anak kecil tadi datang, wahai saya, bapakku nyuruh kampak ini tolong diasahkan untuk nanti kurban. Jamaahnya sudah ada yang ketawa, ada yang jengkel, ini anak kurang ajar ini. Disuruh sama siapa? Bapak nyuruh supaya ini diasah karena bentar lagi mau Idul Kurban. Bapak saya tukang sembelih kurban. Apa respon Imam Haddad? Oh sini, nanti saya asah. Tunggu ya, saya asah. Langsung diasah, singkat cerita sudah diasah. Ketika anaknya mau ngasih upah, oh enggak usah, kasih, balikin lagi. Saya ikhlas. Balik lagi anak ini dengan polos, ngadu ke bapaknya, ditanya sama bapaknya, sudah diasahnya? Sudah, ini, oh bagus ini, tajam banget ini. Tapi uangnya tidak diterima, tidak mau diterima tukang besinya, intinya orang yang asahnya ini. Emang Haddad yang mana, kata bapaknya? Itu yang lagi ngajar itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, itu Imam Haddad itu. Bukan Haddad, itu Haddad di pasar tukang besi, bukan Imam Haddad. Langsung dibawa anaknya minta maaf ke Imam Haddad itu, minta maaf, nyiumin beliau luar biasa karena malu, serba salah. Anakku, jelek-jelekin anaknya, kata Imam Haddad. Tidak usah dijelek-jelekin, saya ikhlas untuk ngasah kampakmu, berarti pahala sebagian darimu aku dapat. Jadi jazakumullah khairan, kasih terima kasih karena
ketika engkau memotong kurban, aku dapat pahalanya karena yang ngasah tampak itu aku. Itulah Imam Haddad. Kalau kelas kita tiba-tiba datang anak kita, tolong asahkan pisau ini. Wah, kurang ajar siapa ini? Belum tahu aku ini jamaah rotib ini. Tapi Imam Haddad luar biasa, ilmunya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Tapi ketika menghadapi peristiwa yang spontan, beliau tetap menunjukkan akhlak yang luar biasa. Dan juga karomah, ada Maddad tadi kan masyhur di kalangan para habaib. Siapa yang rutin baca Ratibul Haddad setiap hari, bukan seminggu sekali. Siapa yang melazimkan setiap hari Ratibul Haddad, maka aku yang menjadi wasilah penolongnya di alam barzah pun nanti di akhirat. Kata Imam Haddad, jaminan husnul khatimah. Suatu ketika ada salah satu dari jamaahnya, pecinta yang luar biasa, dari mulai mudanya sudah mengikuti Imam Haddad pengajiannya. Seorang hakim sampai pensiun hakimnya. Ketika sudah pensiun, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Imam Haddad ini kena penyakit kakinya, apa kalau kita itu bahasanya, bengkak, jempolnya bengkak. Kantoran biasanya, kalau pemahat enggak kayaknya. Biasanya yang semayang. Biasanya yang kantoran, yang pakai sepatu gitu. Kalau pemahat tebal enggak kena. Ngeluh luar biasa karena ada nanahnya bagi bengkak-bengkaknya. Langsung ngeluh. Setelah pengajian selesai, pecinta tadi yang lama mengikuti Imam Haddad, wahai Imam, aku penyakit ini kok tambah luar biasa, minta doakan, minta kesembuhan untuk kakiku. Karena luar biasa, bahasanya apa itu? Kalau Jawanya kekek itu. Bengkaknya luar biasa. Kata Imam Haddad, itu ujian, itu penggugur dosa buat sabar saja. Karena biasanya kan kalau ada yang minta didoakan sama Imam Haddad. Satu contoh, banyak karomah yang lainnya. Ada yang datang mengeluh sakit perut, di situ ada jamaahnya, justru bukan Imam Haddad yang nyuruh nyembuhin. Wahai santri, sembuhin, bacain ayat. Disembuhin, dibacain, sembuh. Tapi penyakitnya ke santri yang nyembuhin tadi. Wahai Haddad, kenapa aku jadi sakit perut? Ya sudah, makan ini, makan akhirnya. Jadi saking tawadunya Imam Haddad, setiap yang datang kalau ada jamaah di situ, jamaahnya suruh nyembuhin, tapi penyakitnya pindah. Tetap saja nanti Imam Haddad yang wasilah yang nyembuhin, itu Imam Haddad. Tidak langsung penyakit, oh di sini, tiup sehat. Saking tawadunya Imam Haddad, nyuruh santrinya, nyuruh jamaahnya, tapi penyakitnya ditransfer, pindah ke yang nyembuhin. Santri Romo Kiai juga banyak yang seperti itu. Nyembuhin tapi penyakitnya pindah, repot. Nyembuhin yang kesurupan, setannya nempel ke yang nyembuhinnya. Tapi setelah diizinin dapat madad dari Romo, insya Allah tidak. Pengalaman pribadi juga, ketika baru kesini ada yang sakit, minta air, sakitnya pindah. Nanti seharian 2 hari sakit, sakitnya sama yang kayak datang. Ada yang kesurupan, dibacain, dia itunya sehat, itunya nempel sampai rumah. Repot ngeluarinya. Dulu waktu masih di rumahnya AKP, tapi alhamdulillah sekarang. Begitupun Imam Haddad. Suatu ketika tadi disuruh sabar sama al-imam, sabar. Akhirnya kecewa, ada sedikit kecewa, suruh sabar ya. Nyampe rumah penyakitnya tambah hebat, mau tidur tambah hebat, tidak bisa tidur. Sehingga disitulah setan mulai menggoda, mulai merusak pikiran husnuzon pada gurunya. Pikiran masuk. Kalau tidak ada ujian yang peluang untuk buruk sangka ke guru itu tidak ada. Ketika ada peluang seperti itu, ada tekanan, ada ujian, setan masuk di pikirannya, langsung ada di pikiran pecinta tadi. Nah, katanya wali aku, katanya wali besar, tapi nyembuhin jempol yang kayak gini aja, enggak. Terus terlintas sampai tertidur. Ketika tertidur, mimpi dia meninggal. Mimpinya meninggal, keluarganya pada menangis, dikafani, disolati, tapi tidak ada Imam Haddad ketika menyatu. Disolati, dikuburkan.
dalam mimpinya. Jelasnya seperti nonton di televisi jelas. Dikuburkan, yang pelayar balik. Setelah tidak begitu lama 7 langkah datang malaikat. Yang kata orang tadi, kalau bukan karena rahmat Allah, siapapun tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Saking luar biasanya, sosoknya luar biasa. Sekali pertanyaan, sekali mengeluarkan kalam kata, menggelegar seperti geledek. Bagaimana bisa menjawab kalau setiap katanya menggelegar? Termasuk orang tadi juga kebingungan. Marubuka wa nabiyuka wa imamuka wa kitabuka, seluruhnya tidak bisa jawab, bingung, saking takutnya. Sudah hampir mau dipukul khodamnya, palunya malaikat ini, datang Imam Haddad. Malaikat, pergilah. Kata Imam Haddad, hadza sahibi, ini jamaahku, ini kawanku, pergilah. Akhirnya malaikat tadi pergi. Karena Imam Haddad hadir di situ dan langsung terbang. Orang tadi bangun sambil masih nangis sesenggukan karena takutnya ke bawah, dari mimpi ke bawah, bangun tidur. Akhirnya bangun waktu fajar subuh, berangkat ke masjidnya Imam Haddad. Salat berjamaah di situ, setelah baca aurat, baca zikir, setelah selesai biasa kebiasaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam-imam dulu, ulama-ulama dulu, salam-salaman. Setelah selesai, salaman, cium tangan, balik-balik, salaman. Setelah si yang mimpi tadi, pecinta tadi, giliran salaman, dipegang lama saya Imam Haddad. Padahal yang mimpi tadi belum cerita ke siapapun, ke keluarganya, belum sempat karena bangun tidur, mandi, langsung ke masjidnya Imam Haddad untuk sholat dan mengadukan perihal mimpinya yang mengerikan tadi. Belum cerita siapapun. Ketika sudah salaman, dipegang lama, apa yang kau lihat dalam mimpi itu benar. Oke. Aku belum cerita siapa, kata Imam Haddad, apa yang kau lihat dalam mimpi itu benar. Ini benar. Iya. Berarti, wahai Imam, apakah khusus untukku madad pertolongan seperti itu? Kata orang tadi, apakah untukku saja pertolongan seperti itu sampai di alam barzah? Imam hadir untuk menolong. Jawaban Imam, khoslaka, untukmu, waliman ahbabni, dan juga untuk orang-orang yang mencintai. Jadi pertolongannya bukan hanya untukmu, tapi juga untuk seluruh yang mencintaiku. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan wasilah kita sering baca Ratibul Haddad, mudah-mudahan salah satu mendapatkan karomah luar biasa, keberkahan luar biasa, yakni mendapatkan pertolongan Imam Haddad. Amin ya rabbal alamin. Terutama husnul khotimah. Makanya dibaca-baca, sekalipun belum lancar, rutinkan baca, insya Allah makin lancar. Ratibul Atos setelah maghrib, Ratibul Haddad setelah isya. Urutannya seperti itu. Kalau pengen diamalin semuanya, Ratibul Atos setelah maghrib, Ratibul Haddad setelah isya. Karena Al-Atos, Ratibul Atos itu pengarangnya adalah gurunya Imam Haddad. Imam Haddad sebagai bentuk ketawaduan kepada gurunya, tetap urutannya harus gurunya dulu, baru beliau. Ratibul Atos, baru Ratibul Haddad. Dan setelah isya atau mau tidur baca Ratibul Haddad. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan, kehilapan. Adanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.